Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, untuk kami boleh fokus untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian kita yang berkata, haleluya, haleluya, aku mau bernyanyi tentang Dia. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, ku ingin menikmati pribadi Tuhan. Pribadimu Tuhan.
pujian kita dan kawan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berada. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia. Waktu saya akan berikan penambahan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau bila setiap pujian penyembahan kami pada saat pagi hari ini membawa setiap kehidupan kami untuk mengandalkan Engkau di dalam keberadaan kami pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu pada saat ini Tuhan dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran pasal 2, ya. Ayatnya yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 25 saya akan bacakan. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah membaca ayat ini, saya yakin dan percaya kita tahu akan cerita tentang Musa, ya. Tetapi pada kesempatan ini kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-25 dikatakan Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Berarti Allah ada perhatian terhadap umat Israel. Nah, apa yang terjadi pada saat itu sampai Allah memperhatikan umat Allah, ya? Karena apa, saudaraku yang kekasih, bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel, kalau kita ketahui, ya, di mana bangsa Israel diperbudak di Mesir dengan kalau dikatakan cukup lama, tetapi kita dapat menyimak bahwa ketika Allah memperhatikan akan umat Israel ini, maka
yang Allah bela atas umatnya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, Allah memperhatikan mereka. Ada satu hal yang menarik di sini, Bapak dan Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, di mana di sini ayat 25 ini Allah memperhatikan mereka. Ada sesuatu yang membuat Allah memperhatikan mereka. Ya, kalau kita melihat di sini apa yang terjadi dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Ketika ia menjadi umat pilihan Allah, bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Kalau kita tahu di dalam Kejadian juga ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan membuat bangsa Israel menjadi besar seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di pantai. Nah, kita melihat di sini, tetapi tidak langsung secara demikian, tetapi dengan waktu yang cukup lama, ya, kalau dikatakan dengan cukup yang lama. Ketika umat Israel ada di Mesir, maka Allah memperhatikan. Karena apa? Karena mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan karena dalam situasi yang kalau dikatakan menderita, ya, di dalam perbudakan. Ya, kalau di dalam perbudakan, kalau kita ketahui bahwa ketika orang ditekan, ketika orang dipaksa bekerja, maka di sini kita akan melihat bahwa umat Israel ini sudah tidak mampu lagi, sehingga kalau dikatakan dia berseru kepada Tuhan, ya, dia datang kepada Tuhan. Kalau kita menyimak lagi ke belakang, saudaraku, mengapa sampai umat Israel ada di Mesir? Kalau kita ketahui dalam kitab Kejadian, di mana Yakub memiliki, ya, 12 anak. Dia memiliki 12 anak, ya, kalau dikatakan 12 anak ini, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, di salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ada seorang pribadi yang menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi dengan perjalanan itu, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-1 ayatnya ke-1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Binyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, jadi ketika mereka datang pada waktu itu cuma keluarga daripada Yakub, ya. Tetapi ketika dia, kalau di sini kita sudah membaca ayat ini, berlipat ganda sehingga banyak. Nah, banyak ini membuat orang Mesir menjadi takut, ya, karena bertambah-tambah. Sedangkan mereka pada waktu itu diperbudak, ya, dia mengerjakan batu bata. Sehingga kalau dikatakan di sini, bangsa Israel pada waktu itu dia mengerjakan segala sesuatu dengan tertekan, dengan penderitaan, ya, dalam perbudakan. Tetapi kita melihat di sini ketika mereka berseru kepada Tuhan. Jadi setiap seruannya dengan jangka waktu yang tidak pendek, ya, dengan waktu yang cukup lama, Allah mendengar. Ketika Allah mendengar, disinilah sesuatu yang Allah persiapkan buat umat Israel. Jadi siapakah nanti yang menjadi pemimpin? Siapakah yang akan memimpin bangsa Israel? Tetapi Allah sudah mempersiapkan. Ketika Allah mempersiapkan,
seseorang untuk memimpin umat Israel, maka disitulah Tuhan yang akan berkarya buat pemimpin itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana Allah memperhatikan umat Allah. Ketika Allah, ya kalau dikatakan memperhatikan, berarti ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menarik hatinya Allah, sehingga Dia mendengar seruan umat-umatnya. Saudara yang terkasih, ketika Allah memilih seseorang, jadi siapakah yang dipilihnya itu? Nah, bagaimana yang akan dikerjakannya? Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah memperhatikan umatnya ketika Dia memilih seseorang. Nah, kita melihat di sini, saudara kekasih, Ia menuju seseorang yang Dia sudah percayakan, yaitu Musa. Musa, kalau kita tahu perjalanan Musa, saudara yang kekasih, bahwa dia lahir, kalau dikatakan dia lahir dari keturunan daripada keluarga Lewi. Kita bisa baca di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-1, di sana dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi ketika dia orang Lewi ini berkeluarga, maka lahirlah Musa. Nah, kita ketahui Musa adalah seseorang yang Tuhan pilih untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir. Ketika Allah memilih Musa, bukan secara kalau dikatakan langsung Musa, saya sudah pilih engkau untuk menjadi pemimpin umat Israel. Tetapi di sini kita melihat Musa merasa, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa membawa umat Allah yang begitu banyak. Bagaimana saya dapat memimpin mereka? Tetapi kita melihat di sini, ketika Allah sudah memilih Musa, ya kalau dikatakan ketika Tuhan memilih Musa, dia kalau dikatakan Musa di sini, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Musa menyadari bahwa dia tidak pandai untuk berbicara langsung. Dia tidak bisa berbicara kepada umat Allah. Bagaimana dia berbicara? Dia tidak bisa. Sehingga membuat hatinya tidak mampu. Kalau dia katakan, Tuhan kalau bisa yang lain aja, jangan saya. Tetapi ketika pilihan itu terjadi kepada Musa, maka kita melihat pilihan itu tetap ada kepada Musa. Karena apa? Tuhan yang tahu keberadaan Musa. Walaupun mungkin secara Musa berkata-kata, saya nggak bisa Tuhan, saya nggak pandai bicara, tidak peta lidah. Bagaimana saya bisa membebaskan umat Israel yang begitu banyak, begitu besar, untuk membawa mereka keluar dari Mesir? Saya kayaknya nggak bisa. Tetapi Allah tetap memperhatikan Musa. Kalau dikatakan bahwa Musa lah yang, kalau dikatakan yang pertama, dia menjadi pemimpin umat Israel. Karena apa? Tuhan memperhatikan umat Israel, sehingga Tuhan yang pertama dikatakan dia memilih Musa menjadi pemimpin. Jadi menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan yang menyertai Musa, maka Musa mampu untuk melakukannya. Ketika dia mungkin dikatakan, Tuhan saya nggak bisa ngomong, tetapi Tuhan sudah siapkan, ya. Tuhan sudah siapkan kakaknya Musa, Harun. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini ada kakakmu yang akan mendampingi kamu. Jadi kamu nggak usah takut. Ini kakakmu yang akan menjadi juru bicaranya. Dia yang akan berkata-kata. Jadi ketika Musa didampingi oleh Harun, maka kita melihat di sini, maka mereka juga yang akhirnya berbicara kepada Firaun. Kalau kita melihat di sini, saudaraku, di dalam Kisah pasal, kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-7 ayatnya ke-22. Di sana kita akan baca Kisah pasal 7 ayat 22, dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan.
seperti istana. Ketika dia dididik dengan tata cara adat istiadat pada waktu itu, kita melihat pasti dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Sehingga kita melihat di sini juga di dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi setiap perkataan dan perbuatannya membawa dia juga dapat melakukan itu semua. Bukan karena kekuatannya, tetapi Tuhan menaruh di dalam hidupnya bahwa engkau ini seorang pemimpin. Ketika engkau akan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan yang menyertai Musa. Jadi kalau Tuhan yang menyertai Musa di dalam setiap perjalanannya, maka menjadi berhasil. Perjalanan yang dia kerjakan karena apa, saudara-saudara? Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Musa dan umat Israel. Jadi ketika umat Israel ada di dalam pimpinan Musa, maka Tuhan beserta di dalam keberadaannya. Kita tahu, saudaraku yang kekasih, ketika siang hari Tuhan memberikan tiang awan, sedangkan pada malam hari Dia memberikan tiang api, sehingga perjalanannya itu lancar. Walaupun di dalam perjalanan tidak sedikit hal-hal yang dia hadapi, ya, tetapi kita melihat di sini dia juga ditunjuk sebagai seseorang yang benar-benar untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Jadi ketika Allah sudah berbicara kepada Musa, inilah yang Tuhan mau Dia berikan kepada umat-umat Allah. Demikian juga di dalam setiap keberadaan kita. Banyak hal yang kita alami, yang kita hadapi, tetapi kita ingat ketika Tuhan memperhatikan kita dalam bentuk apapun, ya, saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun setiap tantangan pasti di dalam hidup kita hadapi, tetapi tetap ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Begitu berat yang kita hadapi di hari-hari ini, tetapi tetap ada jalan keluar yang Allah berikan buat setiap kehidupan kita. Jadi ketika Allah membentuk setiap kehidupan daripada Musa, Dia juga membawa umat-umat Tuhan untuk lebih lagi mengenal Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga kita melihat di sini yang kedua dikatakan ia dibina menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan seorang pemimpin yang sembarangan, tetapi benar-benar menjadi seorang pemimpin yang setia. Ketika dia sudah dipilih menjadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab di dalam hidupnya. Dia memiliki sesuatu yang dia dapat berikan, dia bagikan bagi setiap orang, sehingga menjadi teladan bagi mereka yang mengikutinya, baik dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Sehingga Musa menjadi teladan. Nah, disinilah kita juga belajar ketika dia dibimbing, dibina menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pemimpin yang setia. Dia menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas yang dibebankannya, sehingga dia mengikuti akan setiap perintah-perintah Allah di dalam hidupnya. Jadi kita melihat di sini, kita juga belajar dengan kesetiaan Musa, dengan tanggung jawab Musa, sehingga kalau dikatakan di dalam setiap tanggung jawab yang dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan. Jadi kehidupan kita juga kita bisa dapat lakukan ketika kita diberi tanggung jawab, mungkin dari hal-hal yang kecil kita bertanggung jawab sehingga kita melakukannya dengan penuh sukacita. Ketika kita melakukan dengan penuh sukacita, saudara yang kekasih, maka kita melakukannya dengan hati yang gembira, ya, sehingga di dalam setiap kehidupan kita dapat melakukan itu semua. Dan kita bisa membaca juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 dikatakan sampai ayatnya yang ke-29.
Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi ada perbedaan. Ada yang terjadi, ya, ada terjadi di dalam tadi kita sudah baca. Ketika Musa ada di dalam pimpinan Tuhan, maka mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan Musa. Ya, ketika dia membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, tidak semudah langsung keluar, tetapi perlu proses. Dia harus menghadap Firaun. Ya, dia harus menghadap Firaun. Kalau dikatakan pimpinan yang ada di Mesir. Ketika dia menghadap kepada Firaun, tidak semudah juga Firaun katakan, "Iya Musa, pergi saja." Tidak. Banyak hal yang terjadi. Tetapi kita melihat pada akhirnya umat Israel keluar dari Mesir. Karena apa, saudaraku? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, ya, kalau dikatakan mereka keluar, bukan keluar begitu saja saudaraku, tetapi sebelumnya ada 10 tulah yang terjadi di Mesir. Yang terakhir yang ke-10 adalah anak sulung yang di Mesir mati. Allah memberi perbedaan. Ya, kalau dikatakan mungkin ketika kita menerima berkat sama di bumi ini, ketika kita menerima matahari, orang baik, orang jahat sama. Hujan juga sama. Orang baik, orang jahat sama menerimanya. Tetapi kehidupan kita, kehidupan yang kekal, itulah yang membedakannya. Jadi ketika Allah memberi perbedaan, kalau di dalam malaikat memberi perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Tetapi yang Allah mau ketika Musa membawa umat Israel, dia menunjukkan bahwa akulah adalah Tuhan. Jadi melalui Musa maka umat Israel keluar dari Mesir dengan perjalanannya, sehingga ketika dia melewati Laut Merah, disitulah Musa bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan karena apa, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga umat Israel tidak terjadi apa-apa, tetapi orang Mesir, kalau dikatakan orang-orang daripada Firaun mati tenggelam di Laut Merah. Nah, di sini saudaraku kita bisa memperhatikan betapa Allah mengasihi umat Israel, ya. Allah mengasihi umat Israel, walaupun kalau kita melihat atau kita membaca begitu banyak hal yang seringkali umat Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika mereka minta makanan, kalau dikatakan Tuhan memberkati mereka dengan roti mana. Ketika mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Dan disinilah Tuhan memberkati mereka, tetapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Yang mereka tahu ketika mereka susah dia berseru, Tuhan tolong, tetapi hidup mereka tidak ada perubahan. Tetapi Tuhan mau di dalam setiap keberadaan kita, seberapapun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ya, saya katakan bahwa apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Baik
baik dalam suka maupun duka kita tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan yang selalu memimpin kita. Jadi penyertaan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran, ya. Kembali lagi kita di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke 33. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa selalu bergantung kepada Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Pada saat dia berangkat, pada saat dia merenungkan akan setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak karena dirinya dia sendiri, tetapi dia selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi dikatakan di sini, berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa bergantung kepada Tuhan. Musa selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, ya. Musa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita yang ada, kita senantiasa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber, ya, berkat bagi setiap kehidupan kita, ya, karena Dia yang sudah menciptakan kita, sehingga Dia yang menciptakan kita, sehingga mau dikatakan kita selalu ada di dalam Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita melihat di sini bahwa kehidupan ketika Tuhan memperhatikan umat Allah, ketika Dia sudah memilih Musa. Ketika Dia sudah memilih Musa, saudaraku, maka kita melihat bagaimana Musa hidupnya dibimbing oleh Tuhan. Ya, yang kedua, dia dibina sehingga dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ketika dia memiliki kesetiaan, dia melakukan segala pekerjaannya dengan takut akan Allah dalam setiap segala perintah yang Tuhan berikan. Sehingga saudaraku yang kekasih, dia mengikuti apa yang Allah mau di dalam hidupnya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia melakukan apa yang dia dapat lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, dia bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, dia bertanggung jawab dalam setiap hidupnya, diri dia sendiri, amat terlebih kepada umat Israel. Ketika dia membawa umat Israel, dia bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Yang keempat, ada ucapan syukur. Ketika dia keluar dari laut merah, maka dia dikatakan dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menolong dia dari orang-orang Mesir. Disinilah kita belajar bahwa setiap hidup kita, saudaraku yang kekasih, bahwa biarlah di dalam setiap keberadaan kita yang ada di dalam Tuhan, untuk lebih lagi kepada Dia yang sudah memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk kita merasakan kasih-Nya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kasih-Nya Tuhan itu selalu baru di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita perbuat buat Tuhan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, maka Dialah yang memberikan kemenangan buat kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kehidupan umat percaya mau memiliki kemenangan itu. Tetapi bagaimana kita dapat memiliki kemenangan itu? Kita harus memiliki sesuatu yang kita dapat pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar membawa setiap kehidupan kami lebih lagi di dalam Tuhan. Seperti umat Israel yang selalu bergantung kepada Engkau Tuhan melalui Musa, sehingga kami juga belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap hidup kami, pengiringan kami kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh terjadi hidup kami karena Engkau yang menolong kami. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, dan kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dengan kasih Kristus, kita mau memberikan korban persembahan kita akan mengangkat pujian kita yang berkata segala puji. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagai pengumuman, sebelum kita tamatkan ibadah ini, bahwa kita sudah beribadah di gereja juga selain ada online. Dan di gereja diatur dan 40-50% maksimal ya untuk bisa berada di gereja. Dan sesuai dengan protokol kesehatan bahwa ada disiapkan cuci tangan, hand sanitizer, kemudian juga ada buat pengukur suhu. Jadi yang suhunya di atas 37,5 tidak bisa ikut ibadah. Jadi itu yang sudah disampaikan supaya kita ingat baik-baik. Minggu depan juga kita masih tetap kebaktian di gereja, dan untuk wadah-wadah ya dipersilakan untuk mengadakan ibadah lewat online, lewat media-media yang sudah tersedia, baik dari wanita, sekolah minggu, dan pemuda remaja. Jadi masih diadakan ibadah lewat online. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa nanti minggu depan sesuai dengan protokol kesehatan, jadi pakai masker yang benar ya. Ya, saya kira itu yang disampaikan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau lagi memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, baik lewat pujian, terlebih lewat firman-Mu yang sedang melawat kami, untuk kami boleh hidup lagi benar-benar sesuai dengan kehendak dan kemauan-Mu, sehingga benar-benar kami menjadi alat Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan untuk COVID. Kami tetap berdoa, Tuhan tolong pemerintah kami, berikan selalu mereka kemampuan, kekuatan, sehingga dapat bekerja dengan baik untuk negara kami yang tercinta. Masyarakat yang ada, Tuhan juga berikan ketabahan, berikan selalu ketaatan dalam menjalani apa yang disampaikan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa buat tenaga-tenaga medis yang sedang bekerja keras, baik dari dokter, perawat, dan semua relawan yang ada. Kami tetap doakan mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap umat-umat yang ada di tempat ini, berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghantaran dari Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin.